Smart Millionaire, terima kasih tetap bersama kami di Sekolah Properti Millionaire Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai tren properti, jenis properti apa yang sekarang banyak diminati oleh para pembeli kita. Dan apakah Anda juga termasuk seorang pembeli? Yuk kita saksikan terus, tapi jangan lupa Anda subscribe dulu ya. Anda subscribe dan juga Anda pencet belnya, sehingga Anda mendapatkan terus konten-konten kami. Pada saat kami mengeluarkan konten-konten yang baru, Anda akan mendapatkan notifikasinya. Mari, silakan. Masa pandemi ini merubah segala hal dari berbagai sisi kehidupan manusia. Mulai dari bekerja, yang tadinya kita bekerja itu harus terobsesi di kantor. Namun gara-gara pandemi ini kita bisa bekerja ternyata di rumah juga bisa. Bahkan lebih nyaman di rumah, dan bekerja di rumah ternyata waktunya lebih lama ya. Yang tadinya kita bekerja di kantoran, harus berangkat pagi, itu 8 jam, kita pulang, kemudian kita bisa rileks di rumah. Namun dengan masa pandemi ini yang ada terjadi adalah kita anytime bisa dihubungkan. Kita bisa melalui aplikasi Zoom, kemudian kita bisa meeting jam 9 malam, jam 10 malam. Jadi waktu bekerja kita di rumah sebetulnya lebih panjang. Jadi sekarang ini merubah pandangan orang di dalam memilih properti. Banyak sekarang yang bertanya, tolong carikan saya rumah yang lebih daripada sekarang. Yang lebih dari sekarang itu maksudnya apa? Yang karena di rumah kan butuh tempat, butuh suasana, butuh ruang yang bisa mempunyai privasi dan juga bisa bekerja. Saat ini biasanya kita kalau punya rumah, memang tidak pernah mempunyai atau memiliki sebuah ruangan yang khusus kita untuk bekerja. Kita bekerja ya karena kita sudah bekerja di kantor. Namun sekarang ternyata setelah dilihat-lihat ternyata nggak punya ruangan yang untuk bekerja di rumah. Nah, ini merubah pandangan. Saat ini banyak orang mencari properti yang punya ruang kerja di dalam rumahnya. Ini yang menarik sekali. Dalam hal yang lain juga, mungkin bosan juga kalau Zoom dengan suasana ruangan yang itu-itu aja. Bahkan mulai mau Zoom-nya yang di depan taman, atau bila perlu rumah yang ada kolam renangnya, sehingga bisa nge-zoom dengan santai di pinggir kolam renang dan sebagainya. Nah, ini sekali lagi merubah cara orang berpikir, cara orang memiliki properti. Properti-properti yang memiliki ruangan, ya, mempunyai ruangan sendiri atau mempunyai taman yang besar, itu sekarang yang banyak diincar oleh para pemilik atau para pelaku-pelaku bisnis ini. Nah, adanya di mana? Tentu kalau di tengah kota, Anda hanya punya ruangan di dalam rumah. Tapi kalau mau tambah plus lagi dengan punya taman, apalagi ditambah lagi dengan kolam renang, tentu Anda harus sedikit meminggirkan lokasi rumah Anda. Anda harus berada di pinggiran. Nggak ada masalah. Kenapa? Karena bisnis Anda bisa dikerjakan di rumah secara remote. Dan hanya waktu-waktu tertentu saja Anda harus berkunjung ke tengah kota. Jadi pilihan rumah di pinggir kota itu tidak menjadi suatu masalah di kemudian hari. Kenapa? Sekali lagi bisnis Anda bisa dikerjakan di rumah. Dan Anda tidak harus datang ke kantor. Cukup seminggu sekali, cukup 2 minggu sekali untuk bertemu dengan orang. Tapi Anda punya kenyamanan, Anda punya kenikmatan, Anda punya kelebihan lebih, dan mempunyai kehidupan yang lebih sehat tentunya. Karena Anda mempunyai ruangan, mempunyai lapangan, Anda mempunyai kolam renang, Anda mempunyai taman yang lebih luas tentunya. Jadi jangan ragu-ragu, Pak, saya kok rumahnya di pinggir kota. No, itu sekarang menjadi buruan, ya, menjadi tempat orang berburu tanah, berburu rumah bagi orang-orang yang sudah merasa rumahnya kekecilan yang ada di tengah kota. Ayo, mari, jangan Anda lupa untuk selalu mencari suasana seperti ini.
Kalau Anda mau di tengah kota, apartemen tentu pilihannya. Kenapa? Karena kalau untuk rumah sudah mahal. Kalau pinggiran, itu dia, masih murah. Kalau masih murah, berarti Anda akan mempunyai investasi. Kalau sudah tinggi, Anda nggak bisa investasi, kecuali mendapatkan yield atau mendapatkan pendapatan dari Anda menyewakan. Tapi kan Anda juga pakai, Anda nggak bisa nyewakan. Jadi nggak dapat capital gain. So, ayo, kalau mau rumah sedikit pinggir, ya, sedikit meminggir dari kawasan, dari pinggiran kota. Tapi kalau Anda memang mau tinggal di apartemen, baru tengah kota. Kalau apartemen, jangan di pinggir. Anda sudah salah. Sudah di pinggir, apartemen juga. Apartemen seluas-luasnya apartemen, berapa sih luasnya? Tentu lebih luas rumah. Anda punya rumah, punya kafling 200 meter di pinggiran kota. Wow! Sekarang kafling 200 meter itu besar. Kita ingat ya, kejadian dahulu orang-orang tua kita, atau kita kalau pergi ya ke daerah Bandung atau ke daerah kawasan-kawasan lama, itu kita bisa melihat, wah rumahnya besar-besar ya. Mungkin pada saat zamannya dulu rumah itu nggak besar, memang ukuran rumah itu seperti itu. Terus kemudian masuk di era tahun 90-an sampai tahun 2000, itu rumah itu tipe paling kecil tipe 90 tanahnya. Sampai dengan 240, 300, 400. Jadi rumahnya, wah tanahnya besar sekali. Nah, itu pada zaman itu, pada zamannya dari tahun 90 sampai tahun 2000, ukuran segitu normal, standar. Kalau di bawah itu bilang kecil amat gitu. Namun sekarang 2000 lebih sampai di 2020 saat ini, semua rumah dikecil-kecilin. Bahkan tanahnya sekarang cuma 55 meter, 60 meter, itu tanahnya. Dan itu udah standar. Sehingga anak-anak kita nantinya, cucu-cucu kita nantinya, begitu melihat rumah kita yang tanahnya 200 yang pada zamannya adalah standar, wow, rumah opa besar sekali, tanahnya besar sekali. Nah, untuk itu Anda kalau sudah di pinggiran, jangan beli yang kecil. Kalau di pinggiran, beli yang besar. Sehingga cucu cicit kita akan bicara, wow, kakek kita rumahnya besar. Karena mereka rumahnya kecil-kecil. Saya nggak tahu nanti ke depan tanah itu seberapa. Mungkin larinya ya sudah ke apartemen semua ya. Oke, jadi itulah, tidak ada salahnya kalau Anda beli rumah di pinggiran, karena saat ini rumah di pinggiran menjanjikan kenyamanan, menjanjikan Anda hidup lebih sehat. Jadi sekali lagi tidak ada salahnya kalau Anda membeli properti di daerah pinggiran, karena Anda memperoleh kenyamanan dan Anda memperoleh kualitas hidup. Itu yang paling penting ya. Demikian dari saya, dan jangan lupa kalau ada pertanyaan silakan isi komen di bawah ini ya, isi komen di bawah, dan kita akan bikin dan kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda dengan konten khusus untuk Anda. Jangan lupa ya, silakan isi pertanyaan di bawah ini di kolom komen kita. Selalu sehat, salam properti.